Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Allah selalu memberkahi kita, Allah selalu memberikan kita kesehatan yang sangat luar biasa dan bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam mari kita limpah curahkan untuk junjungan kita Habibana wa Nabiyana, Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, untuk para tabiin, dan mudah-mudahan untuk kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan untuk guru kita Bapak Ustadz Nurdin Ihsan Junullah LC, terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati para kesepuhan Masjid Riyadul Jannah, yang kami hormati Ketua DKM Bapak Asep Aston Muharram, yang kami hormati untuk para ormas, orang masjid yang luar biasa telah hadir hari ini, luar biasa banyak. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengikuti acara spesial yaitu Gerbang Surga Spesial Gerakan Bangun Subuh bersama keluarga. Pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya akan membacakan untuk susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Harti, yang ketiga sambutan oleh Ketua DKM Bapak Ustadz Aston, yang keempat ceramah menyambut Ramadan sebagai bulan pembinaan keluarga, yang kelima tanya jawab, yang keenam ada kuis atau giveaway, yang ketujuh doa dan penutup. Untuk acara kali ini alhamdulillah kita bisa menyaksikan secara live streaming YouTube, yaitu nama channelnya Masjid Riyadul Jannah. Untuk para hadirin yang memang tidak bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menyaksikan acara takbir awal ini untuk di link YouTube-nya Masjid Riyadul Jannah. Untuk mempersingkat waktu, kita menginjak ke acara yang pertama, yaitu kita akan buka dengan pembacaan basmalah secara bersama-sama. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Harti. Untuk waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustaz Harfi, mudah-mudahan menjadikan keberkahan dan ladang pahala khususnya yang membacakannya dan umumnya kita yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DKM yang akan disampaikan sama Bapak Ustadz Aston Muhammad. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muttaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang dimuliakan Al-Qarram Ustadzina Al-Habib lebih sanjulullah ya Rasul. Alhamdulillah beliau hadir di tengah kita. Semoga Allah kurniakan kesehatan, panjang usia, dan dimudahkan di dalam aktivitas dakwahnya. Hadirin
jamaah Masjid Riyadul Jannah yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam semoga terlimpah curah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari yang membuat kita gembira. Sudah 1 tahun lebih bahkan. Beberapa waktu yang lalu pertemuan-pertemuan ini sudah selenggarakan, ada jeda yang cukup panjang. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, terutama kajian tematik yang bisa menghadirkan guru-guru kita kembali diselenggarakan. Terlebih kita akan berhadapan dengan bulan mulia, bulan Ramadan. Kita banyak berharap hadirnya majelis-majelis seperti yang sekarang diselenggarakan itu bisa menjembatani kita memperdalam tentang kajian-kajian yang berkenaan dengan tema-tema yang sesungguhnya tema-tema yang sangat dibutuhkan oleh kita. Kami sampaikan kegiatan-kegiatan menjelang Ramadan ini ada beberapa kegiatan yang juga berdekatan. Kemarin kita bersamaan dengan sholat Jumat diselenggarakan launching Jumat Berkah. Alhamdulillah ada 1000 porsi yang disiapkan buat jamaah. Jazakallahu khairan katsiran, semoga Allah melimpahkan pahala diganti dengan rezeki yang berlimpah dan berkah. Kemudian di bulan menjelang Ramadan kita menyelenggarakan kampung Ramadan, kemudian senandung Ramadan serta semarak Ramadan. Kegiatan hari ini adalah rangkaian bagian dari semarak Ramadan yang berisi tentang kajian-kajian keislaman, kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan amaliyah yang bisa menghiasi bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan kali ini nanti kita bisa menyelenggarakan sholat tarawih, kita juga bisa menyelenggarakan tadarus bersama secara terbuka, tentu dengan melihat kondisi yang ada nanti menjelang pas pelaksanaan Ramadan. Berkenaan dengan senandung Ramadan, banyak berharap suara yang sekerang yang kita dengar di Masjid Riyadul Jannah nanti bisa tersebar ke seluruh di lingkungan Demarat. Speaker yang ada hanya di lingkungan masjid, mudah-mudahan nanti tersebar ke seluruh warga. Kemudian yang berkenaan dengan kampung Ramadan, kita coba nanti menata lingkungan, mudah-mudahan ada nuansa lain. Itu semua tentu atas peran serta dari jamaah, dari kami. Jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan dengan niat kita menyambut Ramadan, terlebih hari ini kita fokuskan untuk guru kita, mohon arahan dan bimbingannya biar nanti Ramadan ini menjadi sarana untuk membina dan membimbing keluarga. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jazakallahu khairan katsiran sekali lagi kepada jamaah atas peran sertanya. Mudah-mudahan kegiatan dan kajian seperti ini kita bisa jembatani, terkhusus untuk internal bisa diselenggarakan secara offline, dan bagi jamaah yang dulu juga sering ikut serta terutama dari 2 komplek kita bisa jembatani melalui penyelenggaraan online. Hari ini tadi telah disampaikan diselenggarakan online via Zoom dan via YouTube. YouTube-nya tinggal hanya 15 orang lagi untuk mencapai 1000. Tinggal di subscribe di subscribe. Mungkin itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya dari Ketua DKM kita. Mudah-mudahan program-program yang kita harapkan dan kita nambahkan, terutama mengenai speaker yang akan dipasang di beberapa tempat sehingga lebih mengena atau lebih kedengaran lagi, mudah-mudahan segera terwujud.
Dan memang hari ini hari yang berbahagia sekali karena acara ini kita ada di YouTube untuk Masjid Riyadul Jannah beserta link untuk Zoom-nya ya. Nah, buat para hadirin yang ada di rumah yang menyaksikan, mohon untuk bantu subscribe Masjid Riyadul Jannah. Nah, untuk acara pokok yaitu yang kita dambakan yaitu ceramah menyambut Ramadan sebagai bulan pembinaan keluarga yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Nur Ihsan Jundullah MC. Kami persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi ta'atihi tanzilul barakat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyil karim habibina wa imamina wa syafi'ina wa qaidina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Para calon penghuni surga Allah muliakan, kita sudah ada di tangannya. Mudah-mudahan selangkah lagi tinggal masuk ke surganya. Ini taman-taman surga, Riyadul Jannah. Masjidnya taman surga, momennya juga taman surga. Majelis ilmu itu kata Rasulullah taman-tamannya surga. Jadi taman surga di taman surga bersama calon penghuni surga. Masya Allah, wajahnya terlihat bersinar, kedipan matanya kedipan mata calon penghuni surga semua. Insya Allah, mudah-mudahan istiqomah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terlebih ya, ciri surga itu di antara kenikmatannya belum meminta sudah dikasih. Nah, belum request gorengan sudah disebarkan. Ini gambaran kenikmatan surga insya Allah. Apalagi kalau request, tidak request saja sudah ada. Yang jernihnya ada, nukiruna wilayah. Belum request padahal, masya Allah. Jadi benar-benar Riyadul Jannah, taman-taman surga. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah usia kita masih dipanjangkan sampai tanggal berapa Sya'ban sekarang? 6 Sya'ban. Mudah-mudahan hari demi hari, waktu demi waktu, semua usia kita terisi dengan amal soleh dan kebaikan dan keberkahan tentunya.
Karena tidak ada persiapan yang terbaik sebelum memasuki bulan Ramadan selain persiapan keberkahan khususnya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Seperti yang diajarkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam doa, terlepas dari perbedaan pandangan para ulama hadis terkait validitas dan derajat kesohihan doa ini, tapi doa ini ada. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kadek alhamdulillah doa gelang pada tarwah. Mudah-mudahan ilmunya jadi daging, insyaallah. Ini nikmat. Sambil ngaji, sambil makan. Belum selesai ngaji sudah kenyang dulu. Alhamdulillah. Nikmatnya double. Nikmat silaturahmi, nikmat pahala, nikmat warak. Sing rajin ke masjid deh, insyaallah warak. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dulu waktu masih di Mekah, waktu masih sekolah, waktu masih kuliah, ada seorang dosen yang cerita. Kata beliau, pernah ada survei kecil-kecilan karena memang samplingnya hanya di Masjidil Haram saja. Disclaimer dari beliau, mungkin ini tidak representatif, tapi setidaknya pernah ada yang mencoba menghitung. Apa yang disurvei? Jumlah jenazah yang disolatkan setiap selesai sholat fardu. Kita yang sudah pernah umroh, pernah haji, insya Allah terbaik. Hampir setiap selesai sholat fardu, selalu ada sholat jenazah. Sholatu alal amwat yarhamukumullah dan seterusnya. Apa yang dihitung? Jumlah jenazah dari setiap sholat ke waktu sholat berikutnya, dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun dicatat, kemudian direkap, dibuat grafiknya, dan dilihat trennya seperti apa. Memang naik turun, tapi ada satu tren yang polanya itu hampir berulang dari tahun ke tahun. Ini sekali lagi hanya di Masjidil Haram saja. Trennya itu setiap kali masuk ke bulan Ramadan, polanya itu selalu meningkat, naik. Walaupun naiknya tidak stabil, tidak flat, gitu, tidak lurus. Jadi naik, turun, tapi pola trennya itu naik. Sehingga kata beliau, kesimpulannya, banyak yang tidak diberikan kesempatan mencicipi nikmatnya bulan Ramadan, dan banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang bulan Ramadan. Sehingga tidak ada salahnya, terlepas dari tadinya perbedaan tarikul pendapat ulama hadis tentang validitas doa tadi, tapi tidak ada salahnya bagi kita memohon panjang usia sampai masuk ke bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Karena yang namanya usia kita nggak tahu, dan bukan karena urutan abjad yang huruf A duluan, yang huruf Z belakangan. Zainuddin MZ duluan, A ini masih ada dari A dari Z. Jadi bukan urusan sekedar nama. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Persiapan yang terbaik memasuki bulan Ramadan adalah mengisi Rajab dan Sya'ban dengan keberkahan. Kata Imam Al-Ghazali, berkah itu ziyadatun fil khair.
Berkah itu bertambahnya kebaikan. Kalau kata orang Sunda enak memahaminya. Berkah itu barokah. Barokah itu barokah. Apa itu berkah? Barokah. Bikin roti, modalnya 1 genggam adonan, dimasukkan ke oven, mengembang. Kata orang Sunda itu namanya berkah. Kalau banyak, barokah. Bentuk pluralnya barokah. Kata orang Arab, kalau kita ngasih makan domba, kemudian dombanya itu gendutan, itu diantara makna barokah. Jadi tinggal kita lihat siapa yang barokah di sini. Kalau saya istiqomah, lurus dari atas sampai ke bawah. Ada kelihatan. Ziyadatun fil khair, barokah. Jadi waktunya sama, hanya 1 bulan, mungkin 29 hari atau 30 hari di bulan Sya'ban ini, tapi kebaikannya bertambah. Seperti Al-Quran yang hanya 30 juz, yang hanya 6.000 sekian ayat, tapi bisa membawa perubahan yang sangat dahsyat dari mulai Jazirah Arab, kemudian sampai ke Afrika, sampai akhirnya sekarang ke Indonesia. Barokah itu seperti usianya Nabi Muhammad SAW yang berdakwah hanya 23 tahun saja, tapi sampai hari ini 1442 Hijriah pengaruhnya masih terasa sampai ke Derwati, sampai ke Kopek. Hanya 23 tahun. Tokoh mana yang yang punya pengaruh dalam hidupnya selama 23 tahun, tapi masih punya dampak ribuan tahun setelahnya, seperti Rasulullah SAW. Kalau zaman Nabi sudah ada Twitter, yang punya Twitternya sudah meninggal, tapi followernya terus bertambah. Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan usia kita, waktu kita, semuanya juga berkah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tema yang diamanahkan tentang menyambut bulan Ramadan sebagai pembinaan untuk keluarga. Saya tadi lihat bukunya Masjid Riyadul Jannah, kemudian scrolling, lihat ke bawah, ternyata mayoritas tema-tema di Masjid Riyadul Jannah seputar keluarga. Masya Allah. Jadi concern terbesarnya ternyata tentang keluarga, dan luar biasa, berarti memang sudah banyak ilmu-ilmu tentang keluarga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sekedar mengingatkan, kalau seandainya ada tambahan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang Allah muliakan, dari ayat-ayat yang berbicara tentang bulan Ramadan, surat Al-Baqarah 183, 184, 185, 187. Kenapa 186-nya tidak kita masukkan meskipun ada di tengah ayat yang sedang berbicara tentang Ramadan? Karena 186 berbicara tentang keutamaan doa. Wa idza a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang spesifik bicara tentang hal-hal seputar Ramadan. Ya teman-teman muslimin, maaf videonya kami potong. Sebelumnya, mari kita sama-sama bangun channel ini agar lebih bermanfaat bagi yang lainnya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering, supaya kamu yang pertama tahu jika ada video terbaru dari channel ini.
Sudah? Oke, lanjut. 184, 185, kemudian loncat satu ayat 187. 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perintah saumnya. 184 waktunya, ayyaman ma'dudah. 185 bulannya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, 187 bicara full tentang kekeluargaan di bulan Ramadan. Ada ayat khusus bicara tentang keluarga di bulan Ramadan. Bahkan saya cek dulu, sepertinya mayoritas sudah berumah tangga. Ada yang belum? Oh, tarik dari di sini. Mudah-mudahan Allah segera berikan jodohnya. Amin. Bahkan di ayat Al-Baqarah 187, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang keluarga yang hubungan keluarga yang sangat intim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dimulai ayat tentang keluarga, di tengah ayat yang berbicara tentang bulan Ramadan, temanya hubungan suami istri di malam Ramadan. Masya Allah. Jadi yang namanya keluarga mulainya pasti dari sini. Disebut keluarga karena ada suami dan istri, bukan suami dan suami, karena Allah tidak menciptakan Asep dan Adam. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Jadi tidak bisa disebut keluarga kalau suami dan istrinya laki-laki dua-duanya. Jangankan umat Islam, saudara kita yang beragama Nasrani saja, pemimpin agama tertingginya Vatikan itu tidak mau mengakui kalau dan tidak mau mengesahkan kalau ada rumah tangga yang isinya laki-laki dengan laki-laki, suami istri tapi laki-laki. Apalagi umat Islam. Jadi dimulai keluarga itu di ayat ini dengan suami dan istri. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian lailatas siyam, pada malam saum, ar-rafathu ila nisaikum, untuk berbuat rafat kepada istri kalian. Dan disebutnya jamak terjemahan. Saya hanya amanah saja. Ila nisaikum, kepada istri kalian di malam bulan Ramadan. Punten. Apa sih urgensinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan hubungan suami istri di tengah ayat yang berbicara tentang bulan Ramadan? Saya kira ini hal yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa di antara pembinaan keluarga yang Allah sebutkan di tengah ayat bulan Ramadan adalah keharmonisan, keromantisan, dan keintiman hubungan dimulai dari suami dengan istri. Artinya, meskipun bulan Ramadan itu bulan yang pembinaan jiwa, mengosongkan atau menjauhkan kita dari syahwat, menjaga kita dari makan, minum, dan syahwat, tapi itu hanya berlaku dari subuh sampai maghrib. Adapun setelah maghrib sampai subuh, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita insya Allah sama-sama paham hukum fikihnya saum. Yang membatalkan saum itu makan, minum, dan hubungan suami istri. Jadi kalau sudah azan maghrib masih belum tersedia makanan, kalau sudah azan maghrib masih belum tersedia minuman, kumaha cara ngabatalkeun? Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Kita pernah mendengar atau sering mungkin kalimat-kalimat suami adalah pakaian untuk istri, istri adalah pakaian untuk suami. Di mana ayat ini berada di dalam Al-Quran?
bulan Ramadan. Di surat Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Seringkali kalimat ini, suami itu dengan istri seperti pakaian, tapi tidak dikaitkan dengan konteks di mana ayat itu berada. Padahal ayat terus maksudnya itu coba sampai mana? Padahal pola atau gambaran interaksi antara suami istri yang diumpamakan oleh Allah seperti pakaian itu adanya di dalam ayat 1. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami sebagai pakaian untuk istrinya dan istrinya juga sebagai pakaian untuk suaminya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ternyata pembinaan keluarga di bulan Ramadan itu bermula dari suami dan istri. Sebelum kita bicara lebih jauh ke anak, ke cucu, ke menantu dan seterusnya, suami istri juga. Karena pada akhirnya kalau dalam doa yang selalu kita dawamkan, Rabbana hablana min, mana yang disebutkan azwaj dulu atau dzurriyyah dulu? Azwaj dulu. Rabbana hablana min azwajina, baru setelah itu wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di antara penjelasan para ulama tentang doa ini, karena doa ini ada di dalam Al-Quran, doa ini ada di surat Al-Furqan, doa ini termasuk ciri ibadur Rahman. Kata para ulama, kalau ingin zurriyahnya qurrata a'yun, maka pasangannya dulu yang harus qurrata a'yun. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Mustahil lahir qurrata a'yun dari keturunan kalau pasangannya juga tidak menjadi qurrata a'yun. Suami qurrata a'yun untuk istrinya, istrinya juga qurrata a'yun untuk suaminya, maka akan lahir zuriyah dan keturunan yang qurrata a'yun untuk kedua orang tua. Sehingga begitu luar biasa Allah berbicara tentang pembinaan keluarga di bulan Ramadan di ayat ini, mulai dari suami istri. Dari mana mulainya? Ternyata dimulai dari rofah. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau melihat kata rofah, secara bahasa rofah itu dalam tanda petik sesuatu yang jorok, atau kalau kata bahasa Sunda namanya jorang. Sehingga di dalam haji rofah itu dilarang. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Siapa yang mengerjakan ibadah haji tidak boleh rafath, tidak boleh jidal, tidak boleh berbuat fusuk. Disejajarkan rafath dengan fusuk, rafath dengan jidal. Tapi di malam bulan Ramadan kepada istri Allah bolehkan. Sehingga program pertama pembinaan di bulan keluarga sebelum ke anak-anak adalah program menikah semua. Program untuk meningkatkan keintiman antara suami dengan istri mengamalkan surat Al-Baqarah 187. Sehingga mulai, tapi ada disinggung di dalam Al-Quran. Program untuk menjadikan pasangan pola interaksi suami dengan istri, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pembinaan keluarga yang pertama di bulan Ramadan menjadi suami dan istri yang libas, menjadi pakaian untuk satu dengan yang lainnya. Berawal dari keharmonisan, berawal dari keromantisan, berawal dari keintiman kita dengan pasangan kita. Mudah-mudahan selesai bulan Ramadan, hubungan kita dengan pasangan kita semakin indah,
Mana yang lebih tinggi? Jadi orang bertakwa atau jadi pemimpin orang bertakwa? Mana yang lebih tinggi? Pemimpin orang bertakwa. Sepakat ya? Kalau Ramadan itu mencetak orang bertakwa, kutiba alaikumus syiyam la'allakum tattaqun. Tapi kalau keluarga yang harmonis, keluarga yang qurrata a'yun, bukan sekedar mencetak orang bertakwa, tapi mencetak pemimpin bagi orang yang bertakwa. Doanya yang tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna, kemana terus doanya? Waj'alna minal muttaqin atau waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta bukan jadi orang yang bertakwa dengan keluarga yang qurrata a'yun, tapi kita minta jadi pemimpin bagi orang yang bertakwa dengan keluarga yang qurrata a'yun. Kalau saum mencetak orang bertakwa, kalau keluarga yang qurrata a'yun mencetak pemimpin bagi orang yang bertakwa. Karena kalau bulan Ramadan kan cuma 30 hari maksimal. Tapi kalau berkeluarga berapa hari? Seumur hidup sampai ke surga insya Allah, sehidup semati. Itu sebabnya ada seorang ulama yang menyebutkan begini: setiap keluarga atau dinasti yang ingin menjadi pemimpin bagi orang yang beriman, maka dia harus membangun soliditas, keharmonisan, keintiman di dalamnya, di dalam keluarganya. Sebagai contoh misalnya, dulu ada dinasti yang namanya Utsmaniyah, Turki Utsmani, yang memimpin umat dari tahun sekian sampai tahun 1924, yang kepemimpinannya itu ya turun-temurun, namanya juga dinasti. Dan salah satu rahasianya, pola interaksi dan hubungan di antara keluarga mereka itu ternyata sangat solid, sangat luar biasa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hari ini ada filmnya, ini bukan endorse, tapi bisa jadi alternatif, bisa jadi pengganti. Mungkin tidak sedikit di antara anggota keluarga kita yang masih muda, belia dan seterusnya yang senang dengan film-film di tanah misalnya gitu. Ada salah satu alternatifnya yang ini recommended, setidaknya saya yang merekomendasikan film-film sejarah Islam tapi dengan kualitas seperti Hollywood. Film Turki memang sudah ada subtitlenya, bahasa Inggrisnya juga ada, bahasa Arab juga ada. Sejarah tentang keluarga yang akhirnya memimpin umat Islam sedunia. Kisah judul aslinya dirilis Ertugrul, kemudian Ertugrul punya anak namanya Utsman. Film Utsmannya Kurush Osman. Saya bukan produsernya, saya juga tidak dibayar untuk endorse-nya. Tapi setelah nonton dengan keluarga, terjemahan bahasa Indonesia aman untuk ditonton keluarga dan anak-anak. Ceritanya memang ada cerita cinta, ceritanya memang ada cerita tentang pertarungan, ada intrik, ada tipu daya di sana, tapi nuansa Islaminya masih terasa dan kualitas gambarnya juga luar biasa. Bukan nggak tahu di sini banyak sufi atau tidak suka film. Tapi setidaknya ada alternatif, karena kalau kita melarang tanpa memberikan alternatif juga gak bijak. Nonton akhirnya nonton kita nggak bisa memberikan alternatif. Tapi kalau melarang kemudian ngasih alternatif, mudah-mudahan hikmah kebijaksanaan itu muncul di situ. Nah, Bapak ini yang Allah muliakan, ini hal yang pertama.
Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Di dalam Al-Quran setidaknya Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dua redaksi, menyebutkan dua redaksi tentang pasangan istri lah khususnya. Tadi koma. Oh tidak syukur, baik. Sholatnya berarti tidak. Bapak Ibu yang Allah muliakan, istrinya Nabi Adam di dalam Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat zawj di surat Al-Baqarah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka. Istrinya Nabi Adam disebut zawj. Istrinya Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran juga disebut zawj. Wa azwajuhu ummahatuhu, dan istrinya Nabi Muhammad adalah ibu bagi orang yang beriman. Tapi istrinya Nabi Nuh dengan istrinya Nabi Lut tidak disebut zawj, padahal sama-sama istri. Tapi sebutannya di dalam Al-Quran berbeda. Di surat At-Tahrim, wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Disebutnya imra'ah. Kenapa tidak disebut zawj padahal terjemahan bahasa Indonesianya sama? Jadi memang kadang kalau alih bahasa itu tidak selalu mewakili bahasa asli. Terjemahan bahasa Indonesianya kalau dari bahasa Inggris ya look, apalagi see, watch, melihat, nonton, itu keren gitu. Tapi feel-nya itu berbeda kan kalau dalam bahasa asli. Contoh lagi misalnya istrinya Nabi Zakaria di surat Maryam, Allah pakai kata imro'ah, tapi di surat Al-Anbiya Allah pakai kata zawj. Istrinya sama, itu juga. Di surat Maryam saat Nabi Zakaria berdoa cerita tentang kondisi keluarganya, ya Allah, rambut saya sudah memutih, tulang saya sudah melemah, dan istri saya juga mandul, wa kanat imro'ati aqira. Tapi di surat Al-Anbiya ketika istrinya hamil, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata zawj. Fastajabna lahu wa aslahna lahu zawjah. Kenapa Maryam di surat Maryam pakai imro'ah, di surat Al-Anbiya pakai zawj? Jadi ada kalanya pakai zawj, ada kalanya pakai imro'ah. Terus apa hubungannya dengan kita? Hubungannya dengan kita, kira-kira pasangan kita zawj atau imro'ah? Karena kita masih berbicara tentang hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Ternyata di antara ulama tafsir ada yang menjelaskan begini. Kalau Allah menggunakan redaksi zawj, itu artinya suami dan istri sudah berpasangan serasi dalam kebaikan. Berpasangan serasi dalam kebaikan. Kalau tidak serasi, Allah menggunakan kata imro'ah. Kalau serasi tapi tidak dalam kebaikan, Allah juga akan menggunakan kata imro'ah. Kata kuncinya dua, keywordnya dua, serasi tapi dalam kebaikan. Siapa contohnya yang serasi tapi tidak dalam kebaikan? Abu Jahal, Abu Lahab.
Abu Lahab dengan istrinya itu serasi, kompak, bareng. Tapi barengnya memusuhi Nabi, barengnya itu dalam keburukan. Yang satu masuk neraka, yang satu bawa kayu bakar untuk neraka. Kompak. Sehingga kekompakan dalam keburukan, Allah tidak menggunakan zauj sebagai pasangan yang berada dalam keserasian di atas kebaikan. Wa ra'atuhu hammalatal hatab. Kenapa istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut? Siapa namanya? Nyonya Nuh atau apa? Mamah Kan'an, mamahnya Kan'an. Istrinya Nabi Nuh tidak serasi dengan suaminya. Suaminya Nabi, istrinya berkhianat. Suaminya Ulul Azmi, istrinya kufur. Istrinya kufur. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan, menggunakan redaksi imra'ah. Tinggal masing-masing saya pertama dan kita semua mengevaluasi, bermuhasabah. Kira-kira pasangan kita ini zauj atau imro'ah? Terus kenapa istrinya Nabi Zakaria awalnya imro'ah, kemudian di surat Al-Anbiya jadi zauj? Karena bisa berubah-ubah. Dari imro'ah bisa jadi zauj, dari zauj bisa jadi imro'ah. Tergantung sejauh mana keserasiannya dalam kebaikan. Kalau suaminya soleh, istrinya solehah, serasi dalam kebaikan, zauj insyaallah. Kalau suaminya rajin ngaji, istrinya juga rajin ngaji, zauj insyaallah. Kalau suaminya senang berbagi, istrinya juga senang berbagi, zauj insyaallah. Kalau suaminya orientasi surga, istrinya juga berorientasi surga, zauj insyaallah. Tapi kalau yang satu ke langit, yang satu ke kuburan, yang satu ke sama, yang satu ke sumur, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, memang statusnya sebagai istri, tapi dalam Al-Quran Allah membedakan imro'ah. Itu sebabnya walaupun sudah menikah, walaupun sudah berumah tangga, doanya tetap sama. Rabbana hab lana min azwajina. Kenapa? Di antara makna doa tadi, Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah, jadikan pasangan kami itu pasangan yang serasi dalam kebaikan sehingga menjadi qurrata a'yun untuk kita. Ini doa untuk yang belum menikah, ini juga doa untuk yang sudah menikah, supaya yang tadinya imro'ah bisa menjadi zauj, dan ciri qurrata a'yun kalau pasangannya sudah serasi dalam kebaikan, kompak, enak. Yang satu maju, yang satu juga ikut mendorong, bukan yang satu maju, yang satu merem. Suaminya mau sedekah, kata istrinya, aduh bapak, jam berat mana, jam keluarga mana, apa nih mungkin butuh iya dan seterusnya. Yang tadinya mau sedekah, yang tadinya mau wakaf, yang tadinya mau nyumbang, direk. Bapak yang Allah muliakan, ini makna hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kira-kira kita kalau pakai baju serasi kira dengan pakaian, dengan tubuh kita. Badannya S, tapi pakai baju double XL, dan enak ditinggalin. Jika bapak sawah itu opak, bajunya kepanjangan, setiap kali manggil begitu lah. Atau badannya begitu lah, khawatir jadi head speech nantinya, ada yang tersinggung. Badannya besar misalnya, tapi bajunya ya begitulah, XS. Memang kelihatan ototnya, tapi tidak terlalu merecet, maka enak. Apalagi kalau tidak six pack, opek, bulat gitu, ada pelampungnya, dan tidak enak kelihatannya juga. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Menyesuaikan, saling menserasikan diri dengan pasangan. Itu sebabnya saya kira kenapa rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda-beda tipenya. Saya lupa pernah menyampaikan tidak di sini tentang cerita rumah tangga Nabi. Pernah? Belum.
nggak apa-apa lah, lupa kita bilang dulu saja. Atau Ustaz sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Jangan mulik-mulik yang sudah Ustaz. Kita mau bicara sederhana saja. Visioner luar biasa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, rasanya pernah disampaikan ada saksinya. Jadi kenapa rumah tangga Nabi itu tidak dengan Siti Khadijah saja? Karena mungkin umat Nabi juga tidak seperti Nabi dengan Siti Khadijah saja. Nabi pernah dengan Siti Khadijah, Nabi pernah dengan Siti Aisyah, Nabi pernah dengan Siti Hafsah, Nabi pernah dengan Siti Sofiyah dan seterusnya. Supaya kita dan keluarga atau pasangan kita minimal bisa mengukur sigana bahasa Indonesia. Sepertinya keluarga saya mah seperti keluarga Nabi dengan Siti Hafsah. Kenapa? Hafsah itu, Sayyidah Hafsah itu putrinya Umar bin Khattab. Gayanya Sayyidah Hafsah itu seperti gaya Umar bin Khattab. Seperti apa gayanya Umar? To the point. Sudah mah orang Arab, gayanya seperti Umar bin Khattab. Sepertinya istri saya juga seperti itu. Kalau bicara tuh to the point, tegas, kencang dan seterusnya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, menyesuaikan diri, menserasikan diri. Mudah-mudahan ketegasannya bisa diarahkan dalam kebaikan. Ustaz, sepertinya istri saya masih Siti Khadijah, kumaha itu nya burhan, nya gelis, nya keturunan Nabawi, nya solehah. Oh, berupa luar biasa, Masya Allah. Ada apa yang seperti ini? Alhamdulillah, banyak ya. Karena di belakang ada istrinya. Nah, insya Allah banyak yang seperti itu juga. Jadi kenapa Rasulullah SAW ditakdirkan oleh Allah memiliki beberapa pasangan supaya kita juga bisa menyesuaikan. Oh, sepertinya keluarga saya seperti Nabi dengan Siti Aisyah. Masing-masing bisa menyesuaikan diri sampai akhirnya bisa menjadi seru. Kita teruskan ayatnya. Uhilla lakum laylatas siyamil rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Al-ana, maka sekarang, mulai sekarang sejak turunnya ayat ini, basyiruhunna, gaulilah pasangan kalian. Pakai kata perintah. Kalau di awal ayat itu hanya dengan dihalalkan. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian. Tapi di tengah ayat, fal'ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum, mulai sekarang gaulilah mereka semua. Maksudnya istri, basyiruhunna, gaulilah istri kalian semua, istri kalian yang sudah punya pasangan. Jadi mulai Ramadan sebagai pembinaan keluarga di dalam Al-Quran dimulai dari suami istri, dimulai dari hubungan yang sangat intim, dimulai dari malam-malam Ramadan. Dan kita tahu ya, Ramadan dimulai dari maghrib hari sebelumnya. Basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Carilah dalam pergaulan pasangan suami istri itu apa yang sudah Allah berikan untuk kalian. Izinkan untuk saya dan untuk kita semua tentang pembinaan keluarga. Yang kedua, kata Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Wa kulu, dan makanlah kalian semua bersama-sama. Washrabu, dan minumlah kalian sama. Perintahnya bukan sekedar wakul washrab, perintahnya bukan sekedar wakuli washrabi, perintahnya bukan wakula washraba, tapi perintahnya wakulu
washrabu. Apa bedanya? Kalau perintahnya wakul washrab itu perintah untuk satu orang. Dalam bahasa Arab, perintah itu dibedakan berdasarkan jumlahnya. Kalau ke satu orang, kul. Kalau nyuruh makan. Kalau nyuruh minum, ishrab. Itu berarti yang disuruhnya satu. Kalau dua orang yang disuruhnya, kula, makanlah kalian berdua. Seperti Nabi Adam dengan Siti Hawa. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wahai Adam, tinggallah engkau di surga dengan istrimu dan makanlah kalian berdua bersama-sama. Bapak Ibu yang Allah muliakan, benar. Apa sih urgensinya Allah memerintahkan makan bareng suami istri dan keluarga dengan kalimat kul? Makan mah nggak usah disuruh juga pasti bakal makan ya Allah. Wahai Allah, nggak usah disuruh juga pasti bakal makan. Tapi disuruh makan bareng. Di surga banyak kenikmatan, buah-buahan dan seterusnya. Tanpa disuruh pasti bakal makan. Nabi Adam tanpa disuruh Allah pasti bakal makan. Tapi kenapa Allah memerintahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa makan? Wakula. Urusan makanlah jangankan penghuni surga, jangankan kita di dunia, penghuni neraka saja mereka bakal makan. Di neraka bakal makan. Tapi yang dimakannya air yang mendidih, yang dimakannya nanas, yang dimakannya bola api, itu makanan mereka. Jadi kebutuhan makan itu nggak pernah hilang. Dari sejak muncul di janin, dari sejak ada di surga, sejak di dunia, sampai akhirnya masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam api neraka. Kecuali kalau kita sedang tidur, kecuali kalau kita sedang di dalam kubur, itu lain cerita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, wa kulu washrabu. Pertama, ini tentang kebersamaan dalam mengkonsumsi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembinaan keluarga di dalam Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan, itu tentang program sahur bersama keluarga, berbuka bersama keluarga. Seperti yang sepele, saya pasti bakal makan, bukan makannya, tapi kebersamaannya. Kebersamaan berbuka dan sahur dengan keluarga itu mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau bisa pas pulang kerja jam 5 maghrib itu sudah ada di meja makan, kumpul dengan keluarga. Niatkan wa'kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nabi Adam dengan Siti Hawa ketika di surga, kalau Allah nggak nyuruh mereka pasti bakal makan. Tapi ketika Allah perintahkan wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makannya jadi pahala dengan niat saya ingin mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada satu hadis yang awalnya itu bicara tentang halal, haram dan syubhat. Endingnya berbicara tentang hati. Pernah mendengar hadis sesungguhnya di dalam jasad ada satu segumpal daging. Kalau baik semua jasadnya baik, kalau buruk semua jasadnya buruk. Segumpal daging itu adalah hati. Lengkapnya hadis ini awalnya itu berbicara tentang halal, haram, syubhat. Apa komentar para ulama? Apa korelasi antara halal, haram, syubhat? Endingnya bicara hati. Komentar para ulama, kalau kita mengkonsumsi yang halal, maka hatinya akan lembut. Kalau kita mengkonsumsi yang haram, maka hatinya akan keras. Kalau kita mengkonsumsi yang syubhat, maka hatinya akan penuh dengan keraguan. Ini yang harus digarisbawahi. Karena apa yang dikonsumsi itu berpengaruh terhadap kondisi hati. Cara kita mengkonsumsi juga akan berpengaruh dengan kondisi dan situasi hati. Kalau makannya selalu sendirian, maka hatinya egois. Kalau makannya selalu bersama, maka hatinya juga akan selalu diikat dengan persaudaraan. Kalau ada makanan senang berbagi, maka hatinya akan jauh lebih lembut, dermawan.
Tapi kalau misalnya ada makanan sendiri, intinya makan itu punya dampak ke hati. Halal haram syubhat punya dampak ke hati. Dari sini mudah-mudahan setidaknya kita bisa menemukan hikmah. Kenapa Allah perintahkan makan dan minum? Padahal tanpa diperintahkan pasti bakal makan. Yang diperintahkan bukan makannya, yang diperintahkan adalah kebersamaannya. Supaya kalau makannya bareng-bareng, hatinya juga bisa bareng-bareng. Bahkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, contoh terbaik untuk saya dan kita semua dalam urusan makan ini, salah satunya adalah Rasulullah SAW dengan ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kisahnya masyhur, saya yakin kita sudah mengenal. Kata Sayyidah Aisyah, kalau Nabi disuguhkan minuman, biasanya Nabi minum kemudian menyisahkan minumannya, dan setelah itu Sayyidah Aisyah yang minum. Kalau Sayyidah Aisyah yang minum duluan, Nabi akan mengambil gelasnya. Misalnya Sayyidah Aisyah sudah minum, kemudian Nabi akan mengambil gelasnya. Nabi ngecek di mana bekas bibir Sayyidah Aisyah. Di situ Nabi kemudian meletakkan bibirnya, sigakir. Sigakir. Perlu contoh lagi sigakir. Modus itu. Punten, minta izin. Ini yang pertama. Jadi bukan sekedar makan dan minumnya, tapi kebersamaan untuk mengikat hatinya. Makan, kata Sayyidah Aisyah, pernah kami makan bersama dengan Rasulullah SAW, kemudian Nabi menyuapkanku dan aku pun menyuap untuk Bapak Ibu punten. Waktu Nabi nikah dengan Sayyidah Aisyah usianya berapa tahun? Lamun usia 25 lah mungkin cek kurang wajar. Usia berapa tahun waktu Sayyidah Aisyah dinikahi oleh Nabi, dan Nabi waktu menikah dengan Sayyidah Aisyah? Waktu ditinggalkan oleh Sayyidah Khadijah usia Nabi 50 tahun. Waktu akad dengan Sayyidah Aisyah usia Nabi 52 tahun. Akadnya belum tinggal bersamanya. Waktu tinggal bersama dengan Sayyidah Aisyah sudah satu atap rumah tangga. Saat itu usia Nabi 55 tahun, usia pensiun, tapi masih bisa suap-suapan, uap lingkup, itulah istilah Sundanya. Artinya Nabi mengajarkan kepada saya khususnya dan kepada kita, ini bukan faktor usia. Kunna libasul lakum rafatu ila nisaikum, sampai makan bersama dengan cara makan yang seperti itu bukan faktor usia. Ustaz sudah tos 50 isi banyak gituan. Teladan kita Rasulullah SAW. Kalaupun gitu-gitu huap-huapan itu malu, niatkan, ya Allah memang malu ya, kenal nanti dia tapi menjalankan sunnah lah. Mudah-mudahan dapat pahala. Niatnya ke situ, insya Allah. Kita niatkan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Disuapi ke mulut Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah kemudian menyuapi ke mulutnya Rasulullah SAW. Saya kalau pakai tangan masak kabok, pakai sendok boleh nggak boleh? Makin gede sendoknya, mudah-mudahan makin gede juga pahalanya. Sendok tembok sekarang. Celana, kurang gede pakai sekop sekarang. Atau pakai bengkok. Bapak Ibu yang Allah muliakan, astagfirullah, mungkin kajian yang ada bukan tambah romantis, malah tambah ribut si bapak dan seterusnya. Wa kulu washrabu, makanlah kalian bersama-sama dan minumlah kalian bersama-sama. Pembinaan keluarga di bulan Ramadan setelah hubungan suami istri, suami jadi pasangan yang serasi menjadi pakaian untuk pasangannya,
Yang ketiga, agendakan, programkan kebersamaan dalam menikmati rizki dari Allah. Sahurnya bareng-bareng, bukanya juga bareng-bareng. Niatkan mengamalkan surat Al-Baqarah 187. Sehingga sepele, tapi nikmatnya jadi orang Islam tuh begini. Amalan harian, tapi jadi pahala. Dengan apa? Dengan niat. Bapak Ibu pernah mendengar hadis ini kan ya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan sesuai dengan amalnya atau sesuai dengan niatnya. Allah ngasih pahala kepada kita sesuai dengan kadar amal atau sesuai dengan kadar niat? Amalnya atau niatnya? Contoh, amalnya gede, niatnya kecil, kira-kira pahalanya gede atau kecil? Amalnya itu mengajar Al-Quran, tapi niatnya cari popularitas, kira-kira pahalanya besar atau kecil? Niatnya amalnya itu berdonasi, wakaf, sedekah, infak, zakat dan seterusnya, tapi niatnya hanya ingin disebut sebagai seorang dermawan, cari nama, kira-kira pahalanya besar atau kecil? Padahal nyumbang nanti 10 triliun ke Tongkago hari ngabayang gratis. Kira-kira Allah ngasih pahala sesuai dengan amalnya atau sesuai dengan niatnya? Sesuai dengan niat. Ada orang yang mengerjakan sesuatu yang remeh tapi niatnya besar, niatnya besar. Ada orang yang ngasih ngasih makan anjing pakai soloknya, pakai sandalnya, yang dikasih minumnya anjing, ngasihnya pakai solok bau, yang ngasih minumnya seorang wanita pezina. Melihat orangnya tukang dosa, melihat caranya tidak sempurna, pakai sepatu, melihat yang diberinya juga hewan, anjing, tapi karena hatinya ikhlas, bukan mencari apapun, bukan mencari popularitas, bukan mencari ketenaran dan seterusnya. Kalau ikhlas, yang ini pahalanya jauh lebih besar dari yang itu. Karena kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma'nawa, bukan ma'amila. Allah akan memberikan ganjaran kepada seseorang sesuai dengan kadar niatnya. Begitu banyak amal yang kecil pahalanya besar gara-gara niat, dan begitu banyak amalan yang besar pahalanya kecil gara-gara niat. Wa innama likulli imri'in ma'nawa. Sehingga makan dan minum yang ini kelihatannya sepele, tapi kalau niatnya ingin mengamalkan ayat Al-Quran, maka pahalanya juga akan lebih besar. Ini yang ketiga. Rafa'u ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna wa kulu washrabu hatta yatabayyana. Yang berikutnya yang keempat, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal layl. Yang keempat, yang terakhir, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan jangan kalian campuri, jangan kalian gauli mereka, istri kalian, ketika iktikaf di masjid. Ya ini urusan banyak, iktikaf di masjid lagi iktikaf. Betul kata nama pelaku, berhubungan suami istri pas lagi iktikaf di masjid deh. Ayo mana gitu ada. Tapi yang kita lihat bukan larangannya, yang kita lihat adalah mafhumul mukhalafahnya. Artinya suami dan istri serta keluarga ketika sudah datang setidaknya 10 hari terakhir berkumpul semuanya di rumah Allah,
untuk beriktikaf. Barengan mengajak keluarga datang ke rumah Allah. Kalau sudah akhir bulan Ramadan, iktikafnya bareng-bareng. Apalagi ini luar biasa, Masya Allah. Masjidnya dekat rumahnya di komplek. Cuma tinggal pindah tempat tidur dari sana ke sini. Tidurnya sama dengan sama-sama perut. Tidak ada yang berbeda. Hanya dipindah tempat tidurnya saja dengan niat iktikaf, tapi dapat pahala. Ustaz, itu kalau memungkinkan. Bagaimana kalau tidak memungkinkan? Karena tadi kata Ketua DKM, kata Pak Asep, masih melihat-lihat. Kalau seandainya memungkinkan, apalagi khusus untuk warga Marrakesh, ya, saya kira keluarga bisa diajak untuk iktikaf. Karena itu pembinaan yang keempat, pembinaan keluarga yang keempat yang Allah singgung di ayat tentang Ramadan. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ngabringkeun, mengajak semua keluarga. Kalau tadi bareng-bareng sahur, bareng-bareng berbuka, kalau ini bareng-bareng datang ke masjid, bareng-bareng ibadah di masjid, bareng-bareng iktikaf di masjid. Bapak Ibu yang Allah muliakan, selain ikatan perut, hati juga diikat dengan ikatan ubudiyah. Kalau kita pernah mendengar hadis Nabi bahwa rumah tangga itu, keluarga itu setengah agama. Hadisnya riwayat Tabrani. Man tazawwaja faqad kamula nisfati. Barang siapa yang sudah berpasangan, berumah tangga, maka dia sudah menyempurnakan setengah agama. Ini bukan untuk dihitung secara matematis, Ustaz, kan setengah yang sempurnanya. Kalau pengen sempurna sebetulnya berarti harus kali 2 ya. Berarti perlu 2 kali atau kemana? Bukan untuk hitungan matematis begitu. Mau istri 1, 2, 3, 4 yang sempurna baru setengahnya. Baru setengah. Ini hadis yang pertama. Man tazawwaja faqad kamula nisfati. Di hadis yang lain Rasulullah berbicara tentang agama dan tiang penopangnya. Apa itu? As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Ini ada agama, setengahnya adalah rumah tangga. Ini ada salat yang menjadi penopang agama. Kira-kira bagaimana nasib agama yang setengahnya rumah tangga kalau tiang penopangnya keropos? Maka pantas hadirin rahimahullah, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, di surat Al-Baqarah ayat 238-239 yang berbicara tentang perintah menjaga sholat, ternyata konteksnya itu tentang ayatnya berbicara tentang problematika rumah tangga. Nanti silakan kalau ada kesempatan buka surat Al-Baqarah 227 sampai 242. Al-Baqarah sekali lagi 227 sampai 242. Temanya itu satu. Temanya tentang problematika rumah tangga yang paling puncak. Temanya tentang punten tolak. Dari 227 sampai 242 tolak dan seputar tolak. Cerai. Di tengah ayat yang sedang berbicara tentang pertolakan, perceraian, Allah menyebutkan 2 ayat perintah untuk menjaga sholat fardu yang 5, khususnya yang mushaf. Apa komentar para ulama, tafsiran para ulama? Kenapa ada ayat menjaga sholat yang 5 di tengah ayat yang sedang berbicara problematika rumah tangga? Tafsiran para ulama, kalau sholatnya bagus, maka rumah tangganya akan bertahan. Kalau sholatnya tidak bagus, khawatir rumah tangganya akan goyah. Bukan berarti kalau sholatnya bagus tidak ada masalah rumah tangga, bukan. Ini ada masalah, tapi sekuat apapun masalah, kalau tiangnya kokoh, mudah-mudahan Allah akan jaga.
baik dari suaminya ataupun dari istrinya. Karena kalau suaminya bagus, istrinya enggak, juga nggak akan kuat. Atau istrinya bagus, suaminya enggak, juga nggak akan kuat. Dua-duanya harus dikuatkan. Intinya maksud saya, kekuatan ibadah dan kebersamaan keluarga dalam taqarrub ila Allah itu menjadi pondasi kebersamaan, keharmonisan rumah tangga. Kalau tadi harmonisnya itu hubungan fisik, kalau tadi harmonisnya itu tentang masalah hubungan perut, makan bersama, minum bersama. Kalau yang ketiga, harmonisnya itu dalam hubungan spiritual. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Keluarga bersama-sama dalam ibadah, keluarga bersama-sama dalam iktikaf, ngajak para bu, ayo kita ke masjid Riyadul Jannah, urang tarawih sareng. Bapak imam menuju ke tarawehan sholat, duduk di luar masjid, ikut mendengarkan, ikut zikir, kalau ada kajian minimal ikut mendengarkan. Bapak yang Allah muliakan, kita sampai cukup. Terakhir. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ustaz, bagaimana kalau seandainya di lingkungan kami ternyata tidak memungkinkan untuk iktikaf di masjid, tidak memungkinkan untuk tarawih dan seterusnya? Misal, ada satu hadis yang mana Rasulullah SAW memang tidak secara spesifik menyebutkan Ramadan, tapi Rasulullah menyebutkan tentang iktikaf. Kata Nabi begini, wala an amshiya ma'a akhirli fi hajah ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahr. Dan sungguh, kata Nabi, seandainya saya harus menemani saudara saya untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih disukai olehku dibandingkan iktikaf di masjidku 1 bulan. Redaksi hadisnya begitu. Apa maknanya? Ada beberapa amal yang pahalanya setara dengan amal tertentu meskipun pekerjaannya berbeda. Contoh misalnya begini, Bapak Ibu, hari ini kita sedang umroh. Sekarang kita sedang umroh. Tidak usah kita sedang kajian majelis taklim dari selesai sholat subuh sampai waktu syuruk dan seterusnya. Enggak, kita insya Allah bakal dapat pahala umroh. Tapi yang kita lakukan bukan umroh. Pahalanya pahala umroh, yang dikerjakannya bukan umroh. Nah, di dalam Islam banyak hal-hal seperti itu. Apa yang kita lakukan? Sholat subuh berjamaah, duduk mengingat Allah sampai terbit matahari, kemudian nunggu waktu dan jeda. Setelah itu sholat sunnah. Kata Nabi, pahalanya seperti umroh, sempurna. Contoh lagi misalnya, Ustaz, saya itu sedang tidak sahur. Kenapa Bu? Ya biasa Ustaz, sedang bulanan, sedang datang tamu. Ibu tidak sahur, tapi ibu tetap bisa dapat pahala sahur. Enggak sahur tapi dapat pahala sahur, bisa. Gimana caranya? Memberi makan orang yang sahur. Betul? Sahur. Jangan memberi makan orang yang sahur, kasih. Ada orang sudah dikoreksi. Memberi makan orang yang berbuka sahur. Saya nggak sahur, saya cuma ngasih makan. Amalnya ngasih makan, pahalanya pahala sahur. Amalnya duduk setelah subuh, pahalanya pahala umroh. Amalnya hanya nyumbang untuk saudara-saudara di Palestina. Dia cuma mengeluarkan harta, tapi kata Nabi, man ghazza ghaziyan faqad ghazza. Siapa yang menyumbang untuk sebuah perjuangan, maka dia disebut juga sebagai pejuang. Saya nyumbang untuk Palestina, mudah-mudahan ada partisipasi dalam catatan kebaikan kita. Dicatat oleh malaikat pernah ikut membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman penjajah misalkan.
Apa yang kita lakukan? Cuma doa, tapi catatan malaikatnya berbeda. Dan seterusnya. Hal-hal seperti ini ada. Termasuk tadi hadis yang Rasulullah sampaikan, wala an amshiya ma'a akhin li fi hajah ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza syahran. Saya menemani saudara saya memenuhi kebutuhannya lebih saya sukai dibandingkan beriktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Bukan untuk menghilangkan motivasi iktikaf, tapi kita konteksnya sedang berbicara kalau seandainya tidak memungkinkan untuk iktikaf, bisa dapat pahala iktikaf dengan cara amalan-amalan yang lain. Apa amalan lain yang pahalanya setara dengan iktikaf, bahkan bukan sekedar iktikaf biasa, 1 bulan di Masjid Nabawi. Bapak Ibu, kalau kita iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi, berapa banyak pahala yang bisa didapatkan? Niat iktikafnya saja sudah pahala, sholatnya saja kali 1000. Belum karena di situ Masjid Nabawi ada makam Rasulullah, ingat Nabi, memperbanyak sholawat. Apalagi kalau di Masjid Nabawi itu suasananya tenang, kondusif untuk beribadah, untuk muhasabah, untuk beristighfar, untuk berzikir. Saya yakin akan banyak kebaikan yang kita kumpulkan. 1 bulan iktikaf di Masjid Nabawi, kata Nabi, itu setara dengan orang yang menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya. Punten, kalau memenuhi kebutuhan saudara butuh berapa lama? Saya kira nggak akan sampai sebulan. Mungkin ada yang sebulan, tapi bisa kurang dari itu. Pak, bisa tolong temani saya kemana? Ke mana misalnya? Ke pasar mana? Ada keperluan apa, saya ingin survei. Ayo, saya temani. Berjalan bersama saudaranya, menemani kebutuhannya, nilainya setara dengan iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, ini alternatif program yang keempat, pembinaan keluarga yang keempat. Kalau seandainya keluarga kita tidak memungkinkan atau agenda iktikaf tidak memungkinkan untuk diadakan, maka diganti dengan program keluarga kita yang membantu lingkungan sekitarnya. Keluarga yang jadi sandaran untuk lingkungan sekitarnya, keluarga yang aktif dalam hubungan sosial dengan masyarakat di sekitarnya. Ini surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbicara tentang pembinaan keluarga di bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang singkat ini, yang simpel, yang sederhana ini, dengan niat mengamalkan Al-Quran bisa menjadi agenda keluarga kita di bulan Ramadan, insyaallah. Saya kira cukup untuk untuk pemaparan, untuk penyampaian materinya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan jadi bekal dalam beramal soleh, dan mudah-mudahan jadi amal jariah. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya, ceramahnya yang telah disampaikan kepada kita semua. Alhamdulillah sangat jelas. Mudah-mudahan kita bisa aman dan menjalankannya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada tanya jawab. Nah, tanya jawab di sini kita mendapatkan mention dari warga Marrakesh, Jajal oleh Pak Silon yang sudah memberikan untuk door prize-nya. Tanya jawab yang pertama, saya mohon kepada Ustadz untuk memberikan 2 pertanyaan saja. Terus juga 4 pertanyaan dari jamaah bapak-bapak bertanya kepada Ustadz, dan juga ibu-ibu diwakilkan 2 kepada Ustadz juga. Nah, di sini ada hadiahnya. Maka silakan Ustadz 2 pertanyaan. Siap-siap untuk menjawab dan mendapatkan langsung. Ya, susah ada yang gampang.
Kumaha hadiahna teh kita. Dua ya pertanyaan. Dua pertanyaan dari Ustaz. Pertanyaan dulu atau ngacung dulu enaknya? Boleh ngacung dulu siapa yang mau menjawab? Nanti susah. Pertanyaannya sebutkan sebutkan istri di dalam Al-Quran, istri siapa saja di dalam Al-Quran yang disebut oleh Allah dengan sebutan imro'ah, minimal 5. Sebutkan saja yang tadi kita sampaikan. Maka Ayo siap. Pak Haji. Silakan Pak Haji. Nabi Nuh, Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh, Nabi Nuh, satu lagi yang di surat Maryam, Zakaria ya. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Ya, ya, Ustaz. Nabi Nuh, Nabi Lut dengan Nabi Zakaria. Jawabannya betul. Selamat untuk Pak Haji. Betul Ustaz. Betul. Ya, alhamdulillah. Pak Haji, alhamdulillah mendapatkan satu buah buku Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan Pak Haji bisa mengamalkannya. Kami saling bagi. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 4 program pembinaan keluarga di dalam surat Al-Baqarah di bulan Ramadan. Oh ibu mana? Ibu yang pakai kacamata turun abu mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, suami istri harus bisa menjaga bahwa dia adalah bisa menjaga seperti pakaian dalam rumah tangga yang saling mengingatkan dan saling menguji. Yang kedua, makan bersama pada saat buka sahur ataupun buka puasa. Yang ketiga adalah itikaf. Yang keempat adalah sholat bersama. Kira-kira itu. Kayaknya nomor 1 ada yang kurang ya. Keromantisan. Keromantisan ya dalam rumah tangga. Iya. Oke, jawabannya betul. Betul Ustaz. Tapi karena dibantu 5 halaman buat saya. Alhamdulillah, Ibu mendapatkan karangan buku dari Syekh Ali Jaber, amalan ringan paling mengajukan sesuai dengan pertanyaan dan jawaban Ibu. Mudah-mudahan Ibu bisa mengamalkannya. Ini Ibu bukunya boleh? Dan selanjutnya boleh dari bapak-bapak 2 orang diwakilkan beserta dari ibu juga 2 orang untuk bertanya kepada Pak Ustadz. Silakan, masih ada hadiah 4 lagi. Boleh Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya mau nanya untuk pahala yang tadi sekarang pahala itu ya, kalau misalnya sekarang ada teman-teman kita saudara-saudara yang menonton live via YouTube atau mengulang via YouTube itu, apakah pahalanya sama dengan orang-orang yang hadir di masjid ini? Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan, kalau mengikuti via streaming, via YouTube atau mengulang rekaman siaran via media sosial dan seterusnya, apakah sama dengan orang-orang yang hadir di masjid? Kalau yang menyebabkan nonton via streamingnya itu karena ada uzur, padahal keinginannya itu hadir bersama-sama, maka pahalanya sama. Karena ngumpul duduk bersama-sama, apalagi setelah selesai sholat subuh, itu saja sudah ada perbedaan pahala. Yang di masjid dapat pahala sholat subuh berjamaah, yang di masjid mendapatkan pahala kebersamaan duduk di satu ruangan yang sama, dan yang ke masjid itu dapat pahala langkah kakinya. Setiap satu langkah derajatnya 1 naik, setiap satu langkah dosanya 1 hapus. Jadi ada tambahan pahala.
kumpul itu pahalanya bukan karena kumpulnya, tapi datang ke tempat kumpulannya saja sudah jadi kebaikan tersendiri. Nah, kalau mengikutinya itu karena ada kendala, ada uzur, pahalanya sama. Dulu waktu Nabi perang Tabuk, dari Madinah ke Tabuk itu perjalanan 1000 km. Dan perang Tabuk itu perang di musim panas. Jangan bayangkan panasnya di Timur Tengah dengan panasnya di Dermati. Beda jauh. Jalan 1000 kilo di musim panas bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk setor nyawa. Selesai perang Tabuk, dalam perjalanan ke Madinah, kata Nabi di depan para sahabatnya begini, ma qata'tum wadiyan wala sirtum masiran illa, kata Nabi, illa kana li ahli Madinati ajrun misluhu. Setiap langkah kalian dari Madinah ke Tabuk dan dari Tabuk ke Madinah, setiap kita melewati lembah, semua perjalanan kita dan pahala yang Allah berikan kepada kita, Allah akan berikan pahala yang sama juga untuk saudara-saudara kita di Madinah yang tinggal di rumah. Kata para Nabi, ya Rasulullah, yang tinggal di Madinah dapat pahala seperti kita. Kata Rasulullah, yang tinggal di Madinah juga dapat pahala seperti kita. Tapi para sahabat bukan Islam, apalagi kemudian cicipi iman. Bukan seperti itu. Tapi saking takjubnya para sahabat, kok bisa ya Rasulullah? Mereka nggak bersama kita, tapi mereka dapat pahala seperti kita. Kata Nabi, habasahumul mudru. Uzurlah yang menghalangi mereka tidak bersama dengan kita. Apa uzurnya? Mereka sakit. Apa uzurnya? Mereka nggak punya kendaraan. Apa uzurnya? Mereka tertahan oleh situasi karena fisik dan seterusnya. Habasahumul mudru. Jadi pahalanya akan sama kalau ada uzur yang menghalanginya. Ini satu. Sehingga keadilan Allah itu pasti akan diberikan, gitu ya. Pasti Allah akan memberikan. Selama ada uzur, maka pahalanya sama. Tapi kalau tidak ada uzur, tentu Allah tidak akan menyamakan orang yang berjalan dengan orang yang duduk, padahal mampu berjalan. Orang yang sehat dengan orang yang sehat, padahal dia mampu untuk berjamaah misalnya. Kecuali kalau tidak ada. Seperti itu mungkin. Jadi pahala tetap dapat selama Allah melihat bahwa kita punya halangan, kita punya usaha. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Masih ada lagi nih buat 3. Pak Diki, Pak Haji, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai perbedaan kurang ayun. Jadi pandangan mata yang menunjukkan waktu sebelum menikah kita mendapat pasangan kita itu dengan cara pandang. Dengan pertama, nah ini aspek apakah beda dengan setelah menikah? Contohnya istrinya Fir'aun, bapaknya Kafir, istrinya Solehah. Nah, ini sebelumnya kira-kira mereka ini ada pandangan atau setelah ketemu dengan menyelamatkan Nabi Musa dari waktu Bali, apakah setelah itu pandangan mata dari Fir'aun berubah atau gimana? Ini pertanyaan mengerikan dari senior kita semua, Masya Allah. Jadi ya fluktuasi terasa. Kalau awal nikah mungkin mesra dan manjanya luar biasa,
kalau ngomong juga dicadel-cadel. Pas lagi jalan istrinya jatuh, gemis wae jadi ubis. Karena suaminya juga masih get duga. Tapi setelah 20, 30, 50 tahun istrinya jatuh, ubis, ngadu dulu. Beda banget sih. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya tantangan terberat kalau tadi dari pertanyaannya, masya Allah, qurrata a'yun dari awal sampai akhir. Yang berat itu istiqomah. Punten, kalau boleh saya ilustrasikan. Saya angkat gelas ini enteng, paling berapa gram ini, 200 gram lah kurang lebih. Tapi kalau saya mengangkat gelas ini 3 jam, cangkel lumayan. Padahal berat gelasnya tidak bertambah, tapi pegel tangannya makin bertambah. Jadi bebannya sama, istrinya enak-enak ini. Tapi kenapa makin lama makin pegel? Karena yang berat itu bukan mengangkat beban, yang berat itu bertahan lama dalam memikul beban. Yang berat itu bukan beribadah, ibadah maka apa? Yang berat itu istiqomah dalam beribadah. Yang berat itu bukan berbuat baik, yang berat itu istiqomah dalam berbuat baik. Sehingga kalau kata Nabi, amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang kontinu, masih ada komanya. Apa lanjutannya? Setelah koma, kalimat setelah komanya, wa in qalla, meskipun sedikit. Saya pernah menanyakan, apa sih hikmahnya kalimat walaupun sedikit? Padahal rasa-rasanya kalau Nabi berhenti di kalimat sesungguhnya Allah mencintai amalan yang konsisten, titik. Mau banyak mau sedikit asal konsisten Allah suka. Tapi ini mah ada koma walaupun sedikit. Apa sih hikmah walaupun sedikit? Kata guru saya begini, kadang yang paling mudah untuk konsisten itu yang kecil, yang ringan, yang sepele, yang gampang, yang mudah. Yang paling sulit untuk bisa diistiqomahkan itu yang berat-berat. Artinya kalau tadi mungkin konteksnya tentang qurrata a'yun, kadang yang bisa konsisten dari awal sampai sekarang untuk menjaga qurrata a'yunan antara istri dengan suami, hal-hal yang mungkin sepele, bangun tidur menyapa istrinya, good morning babe, misal gitu ya. Selamat pagi, assalamualaikum sayangku, dan simpel, sepele, berbalik. Tapi yang simpel itu boleh jadi yang paling mudah untuk diistiqomahkan dibandingkan misalnya awal nikah sering ngasih hadiah, bulan ini ibu bakal dapat mobil bulan depan ibu bakal dapat mobil tapi ternyata sampai pernikahan setahun turun hilang saja turun. Artinya boleh jadi hal-hal yang sepele, hal-hal yang simpel itu lebih mudah untuk diistiqomahkan, lebih mudah untuk didawamkan. Punten. Kalau ini mudah-mudahan aman ya. Kalau awal pernikahan hubungan suami istri mungkin bisa sehari sampai berapa kali? Tapi makin kesini misalnya makin menurun, makin berkurang, makin jarang, makin tidak pernah. Allah lebih suka awal pernikahan misalnya seminggu sekali, tapi sampai sekarang bertahan seminggu sekali. Itu jauh lebih Allah sukai. Ustaz, memang Allah suka itu kalau suami dengan istri berhubungan. Kata Nabi ada pahala sedekah di sana. Kan ceritanya Nabi di demo. Kata didemo oleh orang-orang fakir miskin di Madinah. Wahai Rasulullah, kami ini orang fakir miskin, kami akan kalah bersaing dengan orang kaya mengumpulkan
mengumpulkan pahala. Orang kaya mereka sahur, kita suka sahur. Mereka sholat, kita juga sholat. Mereka ngaji, kita juga ngaji. Tapi mereka sedekah, kita nggak bisa. Mereka umroh, kita nggak bisa. Mereka haji, kita nggak bisa. Kami menuntut supaya kami dapat sesuatu tambahan. Orang miskin kalah dalam mengumpulkan pahala. Jadi demo orang miskin zaman Nabi begitu. Kata Nabi, awalaysallahu qad ja'ala lakum ma tasaddaquna bihi. Bukankah Allah sudah memberikan keringanan untuk kalian dalam bersedekah? Tasbih kalian jadi sedekah, tahmid kalian jadi sedekah, takbir kalian jadi sedekah, tahlil kalian jadi sedekah. Sampai kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan dalam kemaluan kalian juga ada sedekah. Ketawa para sahabat, ya Rasulullah, awayati ahaduna syahwatahu wa lahu fihi ajrun. Wahai Rasulullah, kita menyalurkan syahwat, kita dapat pahala sedekah. Nabi mencoba meluruskan mindset para sahabat. Kata Nabi, bukankah kalau disalurkan di jalan yang haram dia dapat dosa? Betul ya Rasulullah. Kalau begitu disalurkan di jalan yang halal dia dapat pahala. Pahalanya sedekah. Dan itu jadi amal kebaikan. Sehingga kalau dikaitkan dengan konteks qurrata a'yun dan istiqomah sampai selamanya, yang sedikit tapi kontinu bertahan lama lebih Allah cintai daripada yang gede tapi kemudian turun dan akhirnya hilang ditelan oleh waktu. Ini satu. Kemudian yang kedua, kadang dalam beberapa momen, ya termasuk kalau tadi contohnya istri Fir'aun, termasuk contohnya istri Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Karena mereka sebelum menikah dan sebelum diangkat jadi nabi sudah suami istri. Kenapa berubah menjadi imro'ah? Dan kenapa istrinya Nabi Zakaria yang tadinya imro'ah jadi zauj? Artinya memang bisa berubah dari zauj ke imro'ah, dari imro'ah kemudian jadi zauj. Kadang ada beberapa momen yang masing-masing suami dan istri Allah memberikan kebebasan untuk memilih mau ikut hidayah atau mau tidak ikut hidayah. Toh pada akhirnya setiap suami atau istri untuk memilih hidayah itu independen, mandiri. Tidak karena suaminya dapat hidayah otomatis istrinya dapat hidayah seperti Nabi Nuh, atau sebaliknya tidak otomatis karena istrinya solehah suaminya itu bakal soleh seperti Fir'aun. Nabi Nuh, Nabi Adam misalnya. Di antara anak Nabi Adam ada Qabil, ada Habil. Kapan Qabil itu sudah tidak menjadi qurrata a'yun? Ketika Qabil tidak memilih jalan yang diikuti oleh Nabi Adam dengan keluarganya. Kenapa anaknya Kan'an, anaknya Nabi Nuh, Kan'an, ya, tidak jadi qurrata a'yun lagi? Saat Nabi Nuh mengajak, nah, sini naik ke atas perahu. Anaknya punya dua pilihan, ikut bapaknya atau ikut hawa nafsunya. Ternyata Kan'an lebih memilih untuk menjaga jarak dengan orang tuanya, dan sudah akhirnya Kan'an ditenggelamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qurrata a'yun itu definisi kata para ulama serasi dalam kebaikan. Bersama memilih jalan kebenaran, bersama memilih jalan kebaikan, serasi dalam kebaikan pasangannya dan keturunannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ini ada dua lagi. Mungkin ibu-ibu boleh, ibu yang pakai kacamata boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi kan dijelaskan dari surat Al-Baqarah itu ada rangkaian mengenai persoalan rumah tangga ya, masalah mengenai kehidupan rumah tangga. Tapi kemudian di antara, saya lupa ayatnya 200 sekian sampai 200 sekian. Nah kemudian di antara masalah itu kemudian ada mengenai tiba-tiba terselip mengenai ayat sholat. Nah yang ini saya tanyakan, kemudian saya baca di 238
itu disebutkan bahwa peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Nah, yang jadi curiosity saya adalah apa sih sebetulnya sholat wusta itu sampai disebutkan begitu jelas? Barangkali ada tafsirnya. Terima kasih. Baik. Wusta itu dari kata wasatun. Wasit itu sudah diadopsi ke bahasa Indonesia. Wasit itu orang yang harus ada di tengah-tengah, nggak boleh ke Persib, nggak boleh ke Persija, nggak boleh condong kemana-mana. Dia tengah-tengah. Ini makna wasat secara bahasa. Sholat wusta artinya sholat yang ada di tengah-tengah. Itu secara bahasa. Sholat mana yang berada di tengah-tengah? Sholat yang berada di tengah-tengah dari 5 sholat fardu. Ini unik ya. Sholat wusta itu sholat fardu juga yang 5. Tapi kenapa Allah menyebut secara terpisah? Contoh misalnya begini. Hadirin yang saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM misal. Padahal Ketua DKM juga termasuk yang hadir. Tapi kenapa disebutkan terpisah? Karena ada sesuatu yang spesial. Waktu Lailatul Qadar, para malaikat itu turun, termasuk malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh. Turunlah para malaikat dan Jibril. Kan Jibril juga malaikat. Kok disebut terpisah? Karena Jibril istimewa. Kok sholat wusta disebut terpisah dari yang 5? Padahal sholat wusta juga bagian dari sholat fardu. Karena sholat wusta punya keistimewaan tersendiri. Nah, apa itu sholat wusta? Ada 2 pendapat di antara para ulama yang dimaksud dengan sholat wusta. Pendapat yang pertama, subuh dan asar. Pendapat yang kedua, subuh dan isya. Itu yang disebut sebagai sholat wusta. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi di antara pendapat ini yang disepakati perhatian keluarga kita terhadap sholat subuhnya. Tambahan lain sholat asar atau pendapat yang lain sholat isya. Kalau keluarganya menjaga sholat subuh, apalagi tepat waktu, apalagi berjamaah, apalagi di masjid, apalagi bareng-bareng ke masjidnya, maka keluarga ini Allah akan kuatkan apapun problematika, apapun permasalahannya. Jadi sebelum melihat faktor eksternal, cek dulu masalah sholatnya. Suami sholatnya seperti apa, subuhnya, istri sholatnya seperti apa, subuhnya, baru setelah itu dicek isya dan asarnya. Itu makna sholat wusta. Asar subuh atau isya subuh. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Ibu yang tadi. Ada lagi? Mungkin siapa yang mau kirim? Satu lagi nih. Oh, udah ya. Bapak? Oh. Yaudah nanti paling pertanyaan dari saya aja yang simple. Berapa lama Nabi kita, Nabi Muhammad berdakwah berapa tahun? Nih. Berapa lama Bu? 23. Oh iya. Ini tuh adanya Bu. Alhamdulillah, pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua telah selesai. Namun ini untuk giveaway-nya masih ada, tapi saya akan kasihkan ke Pak Ustadz saja untuk ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Alhamdulillah, acara demi acara dari pertanyaan telah selesai. Kita tutup untuk doa.
Pak Ustadz, mohon bantuannya untuk memimpin doa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum kita akhiri dengan doa, kita istighfar. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah kabulkan doa-doa kita. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas pimpinan doanya. Para hadirin yang kami hormati, alhamdulillah acara hari ini Tasbih Akbar menyambut Ramadan sebagai bulan pembinaan keluarga bersama Ustadz Nurul Ihsan Bidullah LC telah selesai. Mari kita menutupnya dengan pembacaan bersama-sama bacaan hamdalah. Kami mohon bantuannya para hadirin yang hadir di sini yang belum subscribe untuk channel YouTube-nya Masjid Riyadul Jannah, mohon di-subscribe agar segera dimonetis. Ya gitu Pak Iqbal. Ya. Gimana Pak? Tinggal lagi. Alhamdulillah. Tuh, tinggal lagi. Mudah-mudahan secepatnya dapat surat cinta dari YouTube untuk Masjid Riyadul Jannah. Barakallah. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ada sarapan SPBU, sarapan pagi bangun uhuiyah. Ditunggu depan pasar masjid. Sudah disiapkan Bapak-bapak, jangan dulu bubar, jangan dulu pulang.